I love you anyway. I love you anyway. I love you anyway. Anyway, anyway. I love you, I love you, I love you anyway. Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gue sekarang ada satu buah graphic card ya. Ini sering ditanyain pada saat live streaming. Bang, VGA ini bagus merek ini atau merek ini ya? Bang, gua nyarinya kok ini nggak ada yang garansi ya, pada bekas semua. Nah, sekarang ada barangnya guys ya. Ini adalah Venom RX RX580 dan bergaransi resmi 2 tahun dari Asia Raya ya. Jadi kalau teman-teman nyari RX580 kan rata-rata tuh bekas semua ya, entah bekas mining lah, entah bekas gaming, pokoknya susah banget nyari yang baru apalagi nyari yang garansi ya. Venom RX di sini ngasih solusi kalau dia bisa ngasih jaminan garansi 2 tahun ya untuk RX580-nya. Dan sekarang gak usah banyak cincong lagi, kita akan unboxing isi dari dus ini dan kita akan jajal di PC untuk di testing tentunya ya. Mari kita buka. Nah guys, ini dia graphic card-nya ya. Kita akan unboxing saja ya. Tapi tampilan dusnya kita lihat ini khas banget dusnya Venom RX ya, hitam. Ya, dan di sini ada centrangan di RX580 8GB GDDR5 ya. Garansinya 2 tahun dari Asia Raya. Kita akan buka. Isinya ada satu buah DVD ya. Dan langsung wujud fisik VGA-nya ya. Di dalam sini tidak ada apa-apa lagi teman-teman ya. Nah, ini dia. Ada dual fan, colokannya pakai 1x6 pin. Lalu ini ada DisplayPort, HDMI dan juga DVI. Dan yowes, sekarang kita akan langsung aja colokin ke PC, kita jajal, kita nyalain PC-nya. Oke, kita akan pasang di sini ya si VGA-nya teman-teman ya. Ini rakitan yang kemarin, si i312, AB760, DDR5 dan kawan-kawan ya. Dan ini VGA yang nancep juga, VGA-nya Venom RX teman-teman, yaitu si GTX 750 Ti ya. Ini kadang gue pakai di live streaming juga guys ya, dan masih cakep produk-produknya si Venom juga ya. Tampilannya mirip-mirip sama RX 580-nya ya. Oke, kita akan pasang. Dar ya. Kita baut dulu. Kalau masang VGA gini udah nggak pusing ya, udah nggak ribet. Tinggal sat saja. Terus ini kita colok deh si 6 pinnya. Dar ya. Wes, kita sekarang nyalain dulu PC-nya. Nah guys, ini PC udah gua nyalain, udah masuk ke Windows juga ya. Dan VGA-nya di sini muter teman-teman ya. Di sini gua akan mendownload driver terbarunya dulu si RX580 di webnya AMD Radeon ya. Nah teman-teman, gua udah update drivernya ke driver terbaru ya. Dan di sini gue udah ngebuka aplikasi CPU-Z dan GPU-Z ya, udah kebaca ya RX580 8GB ya. Lalu untuk suhunya gue buka HW monitor, untuk VGA-nya ideal ada di 30 sampai 40 derajat teman-teman. Ini masih normal untuk suhu ideal graphic card ya. Oke, daya idealnya ada di 80-an watt ya sampai 100 watt. Ini juga masih irit teman-teman ya. Soalnya berita yang nyampe ke gua tuh, ini pertama kali gue nyoba RX580 ya. Berita yang nyampe ke gua tuh katanya dia tuh panas, dia tuh boros gitu. Tapi setelah gua lihat ini idealnya dia udah turun lagi ke 30-an ya. Suhu aman, daya aman, lagi ideal aman. Ini pakai i312 ya, menurut gue ini masih senormalnya graphic card aja dapat suhu segitu dan dayanya segitu gitu ya. Oke, terus sempat ada yang nanya juga perkara fisik dari si graphic card-nya ya, apakah terlihat baru atau kayak gimana-gimana, karena timbul kecurigaan dari teman-teman yang selalu bertanya di live streaming ya. Dan di sini kalau kita lihat ya guys ya, jujur-jujuran aja ya, gue ngelihat VGA-nya ya mulus kayak VGA baru aja gitu guys, kagak ada aneh-anehnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat lah ya.
nggak ada tuh kelihatan kayak ada korosi atau karat atau kayak gimana-gimana ya. Ini masih cakep-cakep aja, masih kinclong-kinclong aja ya. Dan yowes, abis ini gue akan langsung jajal benchmarknya langsung di game ya teman-teman ya. Oke, karena kayaknya mungkin teman-teman kalau ngelihat RX 580 pasti langsung fokusnya, ayo bang testing gamenya ya. Dan sekarang kita akan langsung jajal testing gamenya aja ya. Oke guys, di sini benchmark yang pertama langsung Black Myth Wukong ya, tapi yang pakai benchmark tool teman-teman ya. Oke, di sini dia mentoknya itu cuma 1080p karena monitor gue 1080p dan gak bisa full screen ya. Ini VSync kita off ya. Oke, preset bawaannya itu sebenarnya medium teman-teman ya. Tapi coba aja lah ya, kita jajal high bisa atau kagak. Kalau nggak bisa nanti kita balikin lagi ke medium ya. Sekarang kita akan jajal benchmark aja. Oke, kita masuk ke benchmarknya nih ya. Dapat 20-an FPS di high ya, 29. Suhu aman ya. Daya ada di 200-an watt. Ini termasuk irit juga, padahal berita yang nyampe ke gua tuh RX 580 katanya boros. Tapi ini termasuk irit. Dan untuk AAA dapat 30 FPS buat gue sih harusnya udah cukup lah ya. Paling kalau mau di atas 30 ya kita turunin aja jadi medium ya. Nah guys ya, jadi FPS-nya rata-rata ada di 28, maksimalnya 32, minimumnya 17 ya. Dan ini paling kalau gue ngetes atau main game ini ya pakai RX 580 dan i312, preset yang gue pakai mungkin ada di medium ataupun di low ya. Setidaknya ini di high dia masih mampu 28 sampai 30 FPS ya. Dan tadi memang ada beberapa titik dia endut-endutan kayak gitu, cuman nggak masalah, tinggal balik lagi aja turunin ke medium dan kalian masih bisa main Wukong ya. Terus ini daya dari tadi ada di 180 sampai 200-an watt ya. Itu juga masih termasuk irit. Jadi buat Wukong si RX 580-nya Venom RX masih aman-aman aja. Next, kita akan jajal Red Dead Redemption 2 teman-teman ya. Ini gue bikin 1080p high ya. Karena tadi Wukong high dapat 30-an FPS, ya udah kita jajal ini juga high aja ya. Kita cek and recheck bakal dapat berapa FPS dia dan suhunya bakal kayak gimana. Masuk kita ke benchmarknya teman-teman ya. Di sini kita dapat di atas 30 FPS ya, dapat 44 45 FPS ya. Suhu aman banget lah ya, 40-50 mah. Terus ini daya 200-an watt ya, masih mirip seperti Wukong. Ya jadi dipakai main game berat RX 580 untuk 2024 masih bisa-bisa aja ya, dibikin 1080p high. Tapi ya memang itu dapat standar untuk main game AAA aja di 30-an FPS ya. 28 sampai 30-an FPS ya. Kalau mau dapat lebih ya di medium. Kalau mau ngejar 60 FPS kayaknya harus diturunin sampai ke low deh. Tapi setidaknya di VGA dengan harga 1,3 jutaan ini ya si RX 580 masih aman-aman aja sih guys kalau dipakai buat game kayak gini ya. Dan untuk di RDR di sini gue nggak ngelihat ada stutter atau endut-endutan ya. Tadi di Wukong beberapa titik ada endut-endutan ya. Di sini tadi ada drop sedikit banget tapi nggak kerasa guys. Masih aman di 30-an FPS. Tapi untuk RDR kita bisa dapat FPS lebih tinggi teman-teman ya. Ya walaupun nggak banyak tapi tetap enak ya, stabil di 30-an FPS ya. Itu cukup. Kalau di bawah 30 sampai ke tadi itu 26 atau 28 itu cukup kerasa menurut gue. Tapi ya kagak masalah guys, masih aman-aman aja. Nah, kita sudahi benchmark RDR 2-nya teman-teman ya. Nah, minimumnya 15, maksimum 49, rata-rata di 39 FPS ya. Untuk RDR menurut gue lebih bisa dipakai main game daripada si Wukong yang tadi. Ya kalau misalkan mau dibikin high, kalau dibikin medium ya dua-duanya aman-aman aja guys. Game terakhir teman-teman ya, Shadow of the Tomb Raider ya. Ini 1080p ya.
Kita nggak usah bikin ultra guys, bikin high aja biasa ya. Ini anti topiknya gue biasanya pakainya 16 guys biar lebih gas. Dan ya wes, kita langsung aja jajal benchmarknya ya. Masuk ke benchmarknya teman-teman ya. Tadi gue ngeliat sempat di atas 60 dan sekarang ada di 90-an fps. Berarti kita bisa bikin ini di highest atau di ultra guys. Kalau misalkan mau dapat tampilan grafik yang lebih tinggi. Tapi dibikin high kayak gini juga udah tenang lah ya. Suhu aman masih di 60-an, daya juga 200-an watt. Tadi sempat ngeliat ke 250-an watt, masih termasuk irit juga ya. Masih di bawah 300-an watt. Masih lebih irit daripada teko listrik teman-teman. Teko listrik bisa 400 sampai 700 watt atau lebih irit daripada air fryer atau Magicom teman-teman ya. Jadi si RX 580 ini masih aman-aman aja. Oke, dia paling rendah gue ngelihat ada di 50-an tadi, tapi balik lagi ke 60 ya. Ini untuk triple A udah enak banget dibikin high. Kalau kalian bikin highest atau di ultra ya dapatnya kayak tadi 30-an fps teman-teman ya. Dan ini 60-an fps ya udah tenang guys. Jadi untuk game Shadow of the Tomb Raider settingan grafiknya nggak akan gua naikin atau nggak akan gua turunin. Kalau gua pribadi main game ini ya gua akan bikin stuck dia di sini aja. Biar dapat fps-nya kurang lebih di 59 sampai 60 70-an fps ya tergantung situasi. Nah teman-teman kurang lebih begitu. Rata-rata fps di 60-an ya. Overall tidak ada keluhan gue soal RX 580 ya, yang selalu diperbincangkan ramai oleh teman-teman ya. Nyari yang baru gimana, nyari yang garansi gimana, kalau beli yang bekas gimana. Udah guys, kalian nggak perlu pusing. Gua saran sih ambil dari punya Venom RX aja, garansi 2 tahun dari Asia Raya ya. Dan kita juga tahu Asia Raya itu megang produknya gede-gede juga, ada Deepcool, ada Zotac dan lainnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngincer RX 580, gas ambil aja punya Venom RX ya. Dan kalau teman-teman minat, linknya semua udah gua taruh di deskripsi ya. Dia harganya kalau gue perhatiin 1,2 sampai 1,3 jutaan ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat. Ini cakep guys ya, mantap.